Halo semua, nama saya Joshua Fransco Halawa. Saya dari kelas Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 2A. Teman-teman, di sini saya akan memberitahu kepada kalian bagaimana sih cara pemancangan sawit bermata 5. Langsung saja, di sini saya menggunakan dua alat saja, di mana pertama adalah batang kayu ubi. Batang kayu ubi ini saya gunakan menjadi pemancangnya dan tali plastik sebagai alat pengukurnya. Nah, teman-teman, tujuan pemancangan bagi tanaman kelapa sawit itu adalah agar adanya jarak antara tanaman sawit 1 dan tanaman sawit 2, agar proses ini dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman budidaya yang akan kita budidayakan. Begitu tujuan dari pemancangan. Nah, teman-teman, di sini saya akan langsung mempraktekkan atau mensimulasikan cara pemancangan sawit bermata 5. Langsung saja teman-teman. Di sini pancangan pertama atau tempat tumbuhnya tanaman sawit pertama kita tancapkan atau kita tanam di sini. Nah, tali ini kita akan gunakan sebagai alat pengukur dari tanaman atau pemancang 1 ke pemancang 2 dengan jarak 9 meter. Kita simulasikan ya teman-teman. Nah, itu jaraknya 9 meter dari tanaman sawit 1 ke tanaman sawit 2. Seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat tanaman sawit yang ketiga. Tetapi kita akan membuat jarak titik tengah, di mana jarak titik tengah antara tanaman sawit sisi sini ke sisi sebelah sana berjarak 7 meter. Dengan mengambil bentuk tidak datar atau dengan mengambil bentuk miring seperti membentuk segitiga. Nah, dari tanaman sawit sebelah sini ke titik tengah berjarak 7 meter teman-teman. Kemudian dari titik tengah ini kita akan menentukan pancangan yang ketiga. Dari titik tengah ke pemancangan nomor 3 dari titik tengah ke pancangan nomor 3 jaraknya sama-sama 7 meter teman-teman. Nah, setelah kita sudah mendapatkan jaraknya, pancangan ketiga bisa kita pancangkan. Kemudian pancangan terakhir kita tentukan juga dari titik tengah. Dari titik tengah ke pemancangan keempat itu berjarak 7 meter. Tetapi dari tanaman pancangan ini yang saya pegang ini, jaraknya ke pancangan selanjutnya berjarak 9 meter. Kita bisa menggunakan tali pengukur yang 7 meter ataupun yang ber-9 meter.
Tapi yang saya gunakan adalah 7 meter karena saya mengambil titik dari titik tengah. Nah, baik teman-teman, sekian simulasi dari saya mengenai pemancangan kelapa sawit bermata 5. Semoga apa yang saya simulasikan bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman sekalian, sehingga teman-teman sekalian mengerti bagaimana cara pemancangan sawit bermata 5. Cukup dari saya ucapkan terima kasih. Bye. Halo semua, perkenalkan nama saya Joshua Fransko Halawa. Saya dari kelas Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 2A. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai persiapan lahan. Nah, kebetulan saya saat ini sedang berada di perkebunan jambu biji di Desa Namurambe. Nah, sedikit saya bisa jelaskan mengenai persiapan lahan yang saya pelajari. Nah, pertama kita akan membahas pentingnya perawatan atau sanitasi lahan untuk tanaman perkebunan atau tanaman yang ingin kita budidaya. Nah, jadi sanitasi atau pembersihan lahan itu sangat perlu. Kenapa? Karena jika kita ingin memfokuskan untuk tanaman budidaya, maka tanaman-tanaman sekitar yang mengganggu itu harus kita singkirkan, karena itu nanti akan mengurangi penyerapan nutrisi atau makanan pada tanaman budidaya yang kita budayakan. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat di sekitaran lahan dari tanaman ini, itu piringannya itu belum ada namanya kegiatan sanitasi atau pembersihan lahan. Jadi masih ada tanaman-tanaman rumput liar yang nantinya rumput liar ini akan menyerap nutrisi atau makanan dari tanaman budidaya yang kita budayakan. Maka itu penting kita lakukan sanitasi agar nutrisi atau makanan itu bisa terfokus pada tanaman budidaya yang kita budayakan. Nah, teman-teman, saya di sini juga kasih contoh. Saya juga kasih contoh di sini tanaman yang sudah dilakukan sanitasi. Nah, jadi piringannya itu itu sudah dibersihkan dari tanaman liar ataupun rumput-rumput liar. Nah, hal ini bisa membuat tanaman budidaya yang kita budidayakan itu bisa menyerap nutrisi atau makanannya itu bisa terfokus. Jadi tidak terbagi dengan tanaman-tanaman liar. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, selain sanitasi atau pembersihan lahan, tanah, kita juga bisa memperhatikan bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang lebih jika kita mengerti bagaimana cara mengelola tanaman budidaya yang kita budidayakan. Misalnya seperti ini. Di sini ada tunas-tunas batang seperti ini. Seperti ini. Nah, ini adalah tunas yang nantinya bisa akan menjadi batang. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan tanaman tersebut dapat tidak terkontrol nutrisinya. Nah, jika kita ingin memfokuskan pada batang-batang tertentu, maka seharusnya bibit-bibit tunas batang ini kita singkirkan saja, karena itu nanti akan menyebabkan pembagian nutrisi atau makanan pada tanaman tersebut itu tidak terkontrol. Begitu kegiatan sanitasi. Nah, selanjutnya teman-teman adalah pentingnya pemberian pupuk kepada tanaman budidaya. Nah, jadi selain tanaman budidaya ini mendapatkan makanan dan nutrisi dari alam atau dari tanah itu tersendiri, mereka juga membutuhkan asupan lain atau pupuk dari kita. Nah, biasanya kalau tanaman-tanaman buah seperti ini itu diberikan pupuk NPK, di mana pupuk NPK ini dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman budidaya tersebut. Maka pemupukan itu sangat perlu jika kita memang ingin mendapatkan kualitas tanaman budidaya yang bagus. Nah, teman-teman, selanjutnya selain adanya sanitasi,
pemupukan, kita juga sangat mempertimbangkan yang namanya adalah jarak. Nah, ketika membuat jarak, maka kita akan lakukan namanya pemancangan, di mana jarak itu sangat dibutuhkan jika ingin mendapatkan kualitas tanaman yang bagus. Di mana karena seperti yang kita tahu, tanaman tersebut itu akan mengambil unsur-unsur hara atau nutrisi untuk dijadikan makanan. Maka agar terkontrol, maka jarak itu sangat dipertimbangkan. Misalnya di sini dibuat jarak antara 3 sampai 4 meter. Seperti itu. Jarak ini berguna untuk agar masing-masing tanaman di sini dapat mengontrol atau mendapatkan nutrisi atau asupan makanan yang cukup. Nah, seperti itu. Dan jarak ini juga tergantung komoditi tanaman apa. Misalnya kalau kita melihat sawit itu ada yang 8 atau yang 9, ada juga yang 7. Jadi tergantung komoditi tanaman apa, seperti itu. Nah, teman-teman, dan yang terakhir adalah misalnya mengenai masalah buah. Nah, di sini sudah ada bibit-bibit buah. Nah, di sini ada contoh bibit-bibit buah, di mana bibit-bibit buah ini bakalan nantinya akan menjadi hasil yang kita akan pasarkan, yang dimana bibit inilah yang kita tunggu-tunggu. Nah, jadi untuk menghindari dari hama atau dari kerusakan alam ataupun lainnya, kita bisa menggunakan atau mencegah seperti diberikan plastik. Nah, jadi proses ini bisa membuat hama ataupun hal-hal yang lain yang dapat mengganggu pertumbuhan dari buah ini bisa tersingkirkan. Maka sangat penting bagi kita untuk membuat penanggulangan untuk bibit buah ini. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan 4 poin mengenai persiapan lahan, yaitu sanitasi, adanya pemberian jarak, terus ada pemberian pupuk, dan ada penanggulangan untuk mencegah hama. Maka itu adalah 4 poin yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman semua mengenai persiapan lahan. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Cukup sekian informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat yang nonton dan sampai jumpa.